Setelah aksi Indonesia Gelap, kini muncul aksi solidaritas yang juga unjuk rasa. Ini nih fakta menariknya. Halo kawan-kawanku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan kali ini teman-teman, ada informasi menarik soal sebuah aksi yang kemarin baru saja kita sempat dibuat panas-panasan ya dari aksi Indonesia Gelap, dan kali ini tidak berhenti sampai di situ, ada aksi lain lagi yang diadakan oleh sekumpulan orang. Kalau kali ini itu aksi solidaritas. Kira-kira solidaritas apa nih? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sembari menyanyikan lagu Bayar 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 milik grup band Sukatani, ratusan massa yang terdiri dari seniman mahasiswa dan grup band Indie Purbalingga menggelar aksi solidaritas di alun-alun Purbalingga Sabtu sore. Aksi ini buntut dari dugaan tekanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap grup band Sukatani atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar. Sebagai ungkapan kekecewaan, sejumlah massa lalu melempar uang, kertas, dan koin di depan barisan polisi yang menjaga aksi solidaritas. Massa juga berorasi meminta agar kasus dugaan tekanan terhadap grup band Sukatani segera diusut tuntas. Oke. Ini aksi solidaritas dari pendukungnya grup band, fans mungkin ya teman-teman jatuhnya ini ya. Dari sebuah komunitas itu yang itu di sana ada indikasi intimidasi yang baru saja dan lain ramai. sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Setelah melakukan aksi solidaritas untuk grup band Sukatani, ratusan peserta aksi kemudian melakukan aksi sosial. Mereka membagikan ratusan paket sayuran kepada warga yang melintas di jalanan sekitar alun-alun Purbalingga. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi itu tadi sebuah aksi yang digelar oleh komunitas untuk menyuarakan soal sebuah band, grup band gitu yang diberi nama Sukatani. Ya memang beberapa waktu belakangan kemarin itu sempat ramai karena lagunya yang berjudul Bayar 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 seperti itu. Yang mana isi dari lagu itu menyindir pihak kepolisian seperti itu teman-teman. Dan apa benar vokalis Sukatani itu aslinya guru sekolah, katanya dipecat? Menarik nih, Sukatani itu band yang lagi viral karena bikin lagu tentang bayar polisi, tapi lagunya dihapus dan mereka bikin klarifikasi. Mereka minta maaf dan sampai face reveal kayak gini. Padahal pas manggung itu mereka selalu pakai topeng. Nah tiba-tiba ada berita ini, vokalis band Sukatani Novi Citra ternyata guru, sekarang dipecat. Ternyata memang vokalis Sukatani ini guru SD di daerah Jawa Tengah. Banyak yang ngira kalau dia dipecat karena bikin lagu tadi, tapi sekolahannya langsung klarifikasi. Mereka bilang si Bu Novi ini dipecatnya bukan karena bikin lagu, tapi karena urusan kode etik. Sekolah bilang mereka nggak ngelarang aspek musik, tapi ada nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Artinya si Bu Novi ini terbuka auratnya di media sosial. Si Bu Novi ini guru SD Islam terpadu soalnya, jadi ada peraturan ini. Nah, kalau kita lihat si Bu Novi pas manggung kan bajunya begini nih, ketutup semua sampai muka-mukanya, harus ditutup gimana lagi, kocak. Makanya netizen komen, kurang syariat apa dah, kamu udah pakai penutup full kayak gini. Ini dapat saya simpulkan Pak, Kemsek mencoba melegitimasi alasan pemecatan tanpa menyenggol pihak manapun agar tidak terjadi kegaduhan di pihak SDIT. Langkah alami yang wajar diambil Bu Kemsek. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami. Bukti tersebut kemudian Kepala SDIT Mutiara Hati ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis. Oh jadi memang ini mengejutkan sekali teman-teman, ketika band ini naik ya
naik karena lagunya gitu, lagunya Bayar yang sempat kontroversi. Kemudian kita harus tahu fakta kalau ternyata vokalisnya yang satu, yang perempuan itu adalah seorang guru. Yang mana dengan adanya informasi itu justru dia diberhentikan dari pihak sekolah karena masalah etik. Kalau menurut kalian gimana? Pak Hei, iya Bu nih. kepiye tanggapanmu mengenai grup band Sukatani tentang lagunya yang bayar-bayar? Oke. Yang menurutku ya nggak masalah, itu biasa saja, namanya orang berekspresi Bu nih. Itu kan sesuai pesan dari Bapak Kapolri bahwa kita sebagai anggota Polri itu harus legowo dalam menerima kritik. Karena kritik itu bentuknya macam-macam, bisa lewat omongan, bisa lewat lagu, bisa lewat lawaan, bisa lewat apapun bentuknya, ya kita harus legowo demi perbaikan Polri ke depan lebih baik lagi, kan gitu nih. Iya. Terus Pak? Yuk kita harus legowo, bekerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Kayak ngono Bu nih. Ibaratnya ini Bu nih, kritik itu ibarat obat, ya kan? Pahit memang, tapi itu akan menyehatkan gitu. Tapi ya kita jangan terlalu sering minum obat. Bagaimana caranya? Ya harus sehat. Bagaimana caranya sehat? Ya harus bekerja dengan baik, lebih rajin dan lebih semangat. Ngono kuwi lah Bu nih. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Masuk le. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Minggu 23 Februari yang menawarkan band Sukatani agar berkenan menjadi duta Polri. Hal itu dilakukan dalam rangka semangat melakukan perbaikan institusi. Selain itu, tujuan diangkatnya band Sukatani menjadi duta Polri untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang di seluruh oknum polisi. Kapolri menegaskan bahwa saat ini Polri tidak anti kritik, yang mengatakan polisi menerima dan terbuka terhadap seluruh bentuk saran serta masukan. Dengan kritikan itu, Listio Sigit berharap dapat membenahi institusi Polri. Kemudian Sigit mengaku dirinya tidak pernah melarang ataupun membungkam siapapun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Pihaknya menekankan kritik selalu menjadi refleksi untuk membangun Korps Bayangkara lebih baik. Oke, ini sudah mendapatkan ternyata naiknya soal band Sukatani ini sudah direspon oleh salah satu anggota kepolisian dan juga langsung oleh Pak Kapolri. Kalau salah satu anggota kepolisian menerima dengan kritikan tersebut, ya kan, ya namanya kritikan, ya kan, kita kan nggak bisa membatasi, melarang orang-orang untuk mengkritik, apalagi sebuah lembaga yang pastinya sebenarnya kritikan itu kalau diibaratkan seperti obat lah gitu, mungkin pahit tapi itu menyehatkan, persis seperti yang dikatakan oleh menterinya Pak Prabowo Subianto. Nah kali ini menariknya Pak Kapolri juga sudah buka suara juga soal polemiknya band Sukatani ini, dan bahkan beliau menawari untuk menjadikan band Sukatani ini menjadi duta Polri. Katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita mendengarkan informasi vokalisnya dari band Sukatani ini, salah satunya seorang guru, yaitu yang ibu yang perempuan ya, itu kan baru saja diberhentikan dari pihak sekolah. Nah kali ini dapat tawaran langsung dari Bupati Purbalingga yang mengatakan katanya siap menerima semisalkan mbaknya ini mau mengabdi di sekolah di sana di Purbalingga seperti itu. Setelah tadi mau dijadikan duta Polri, kemudian mbaknya langsung dapat jalan mulus nih untuk dapat pekerjaan yang sama, yaitu sebagai seorang guru di sekolah Purbalingga. Bicara soal informasi yang terbaru, nggak cuma soal band Sukatani aja teman-teman, karena baru aja nih ya, di hari Senin tanggal 24 Februari 2025, Pak Prabowo Subianto meluncurkan sesuatu hal yang pastinya kita sudah sempat dengar pemberitaannya beberapa waktu belakangan ini. Oh, ada Pak Joko Widodo juga teman-teman. Ada Pak SBY juga. Wah, menarik nih. Dikawal sama dua mantan presiden, presiden ke-7 dan juga presiden ke-6.
Oh, disambut oleh para mantan wakil presiden, teman-teman. Dan juga terlihat ada Mas Gibran juga di sana yang menjadi wakil presiden saat ini, yang pastinya jadi wakil presiden termuda juga, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Danantara alias kekuatan masa depan Indonesia. Badan baru yang akan mengelola seluruh aset dan dividen BUMN ini bakal punya pendanaan awal 300-an T dari hasil efisiensi anggaran. Plus bonus diproteksi dari audit BPK dan investigasi KPK. Beberapa kali aku ngobrol sama Kementerian BUMN, sebenarnya Danantara punya tujuan baik. Selama ini, dividen selalu harus disetor ke Kementerian Keuangan dulu. Dan susah banget kalau mau diminta lagi. Misal, untuk balikin dana ke korban kasus Asabri dan Jiwasraya. Kalau dividennya dikelola dulu, bisa jadi subsidi silang. Cuan dari Pertamina untuk ngalangin kerugian di BUMN lain. Katanya Pak Prabowo melanjutkan mimpi ayahnya yang tertunda. Dan malah dieksekusi pemerintah Malaysia jadi khazanah nasional berhad. Tapi, kenapa tidak belajar dari khazanah dan Temasek Singapura yang diawasi lembaga audit, anti korupsi, dan laporan tahunannya terbuka untuk publik? Mimpi besar Danantara ini sangat tergantung formasi pengurusnya. Kalau mereka-mereka lagi, orang dari pemerintahan atau partai politik, maka IHSG dan ekonomi kita mungkin akan masuk ke fase tersuramnya. Tapi, kalau profesional yang masuk, semoga mereka mampu bertahan lama. Menurut kalian, Danantara ini bakal jadi hero atau tidak? Nah, ini soal Danantara, teman-teman. Jadi, baru saja di hari Senin tanggal 24 Februari 2025, Pak Prabowo Subianto meluncurkan Danantara ini, yang tadi sudah dihadiri juga oleh mantan presiden dan mantan wakil presiden. Bahkan tadi dikawal tuh rasanya, ya kan? Pak Jokowi dan juga Pak SBY ada di belakangnya Pak Prabowo Subianto. Ya, meskipun ada satu mantan wakil presiden yang tidak ikut, ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Meskipun begitu, ini sudah diluncurkan soal Danantara ini dan kita sudah mendengarkan juga penjelasannya soal Danantara ini seperti apa sih sebenarnya begitu. Nah, di dalam rumah ini 20 orang, 24 jam tidak ada listrik. Tidak ada. Pakai apa dong kalau penerangan? Jadi kita juga bingung nih kalau misalnya mau beri bantuan kepada saudara kita di pelosok sini ya, bagaimana cara penyerahan uangnya? Karena memang kita juga nggak memungkinkan bawa uang ke sini dan kita juga di daerah yang terbatas, ATM juga sangat langka. Inilah kondisi keluarga kita ya, saudara kita di Papuan. Bisa dilihat rumahnya, ini belasan orang, tadi di rumah berikutnya juga 20 orang, puluhan. Dan rumahnya begini, ditempatin banyak orang. Ada bayi lagi, ya Allah. Waduh, ini gambaran kondisi Indonesia di pelosok, teman-teman. Coba siapa di antara kalian yang sebelumnya sempat mengatakan dan sempat mendemo juga soal kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo, contoh seperti makan bergizi gratis atau efisiensi yang jelas-jelas itu sangat berguna untuk rakyat gitu. Sempat soalnya ada demo soal itu, menyuarakan soal itu, yang mana itu hal yang justru berpihak pada rakyat. Bahkan sampai ada tuh orang-orang yang menolak adanya makan bergizi gratis dengan memakai narasi kalau mereka sudah bisa mencari makan atau mereka tuh
sudah cukup berkecukupan lah untuk makan gitu, dan mereka justru butuhnya pendidikan gratis. Sedangkan di lapangan sering tuh kita melihat hal-hal semacam ini. Kondisi masyarakat dengan rumah yang sangat tidak layak sekali dihuni oleh banyak orang di sana. Bagaimana bisa menolak hal-hal kebijakan yang itu justru bermanfaat dan juga berguna untuk mereka. 11 dan kami lakukan aksi penolakan makanan bergizi dan pendidikan gratis yang diharapkan oleh Yayasan Sandra Pelabuhan. Oke. Ternyata ada saya pada bulan orang yang bekerja di baliknya. Penolakan MBG ini kami diperintahkan oleh Kakak Sandra Pelabuhan selaku KNPP wilayah Stan. Aduh, pantesan kok kemarin tiba-tiba ada tuh aksi menggelar aksi kalau soal penolakan MBG, padahal itu berguna untuk masyarakat. Ternyata ada nih yang menggerakkannya. Sesuai dugaan dong berarti, ya kan? Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.